Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam lanjutan materi terkait dengan hakikat teknologi pada bagian yang kedua. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sifat dan perkembangan teknologi. Pada video sebelumnya, saya meminta Anda untuk mencatat 3 buah benda yang berada di sekitar Anda, kemudian mengurutkannya berdasarkan fungsi atau nilai teknologinya. Mana yang lebih berteknologi, itu yang disampaikan pertama, kemudian berurut kedua dan ketiga. Yang dicontohkan oleh saya di video sebelumnya adalah pertama kacamata, yang kedua baju, dan yang ketiga adalah televisi. Catatan ini mohon disimpan terlebih dahulu, nanti akan kita bahas kembali di bagian akhir dari penyajian materi kali ini. Kemudian kita akan membahas yang pertama adalah terkait dengan sifat teknologi. Ada beberapa sifat teknologi yang dapat menjadi penciri dan menjadi suatu karakteristik dari teknologi. Yang pertama adalah teknologi itu sifatnya spesifik. Spesifik itu artinya terbatas pada suatu bidang kajian tertentu. Umumnya semakin spesifik suatu teknologi, maka nilainya biasanya semakin tinggi, semakin khusus, gitu ya. Semakin khusus fungsinya, maka dia semakin bernilai. Contohnya misalkan adalah pakaiannya khusus sekali, fungsinya adalah untuk menutup badan kita sehingga badan kita menjadi tertutupi. Dia fungsi utamanya adalah spesifik itu, dia tidak digunakan untuk yang lain. Ketika dibuat pakaian ini fungsinya adalah untuk digunakan. Pun demikian misalkan dengan sepeda motor punya spesifikasi, yaitu untuk sebagai alat transportasi yang hanya digunakan untuk 1 atau 2 orang. Jadi sangat spesifik, hanya pada transportasi saja. Kemudian tidak memiliki fungsi, tidak dikhususkan untuk fungsinya tidak ambigu, gitu ya. Fungsinya tidak ambigu sehingga tidak cenderung umum. Kertas ya digunakan sebagai alas untuk menulis pada awalnya, gitu ya. Ada kertas berbeda lagi untuk membungkus. Kertas ada banyak kertas dan memiliki fungsi tersendiri, sehingga keterbatasan itu atau spesifikasinya ya, itu menjadi salah satu penciri teknologi yang baik. Kemudian yang kedua, berubah dan berkembang. Tadi kita berbicara tentang pakaian ada perkembangannya. Dari mulai awalnya dari dedaunan misalkan, kemudian ke kulit hewan, kemudian sekarang menjadi beragam macam bahan kain, dan itu artinya tidak mentok, gitu ya. Terus ada perubahan, terus mengalami perubahan perkembangan, dan itu adalah salah satu sifat teknologi yang sangat baik, bahwa teknologinya berfungsi berkembang sesuai dengan tidak mentok, tidak sudah habis lah, gitu ya. Kemudian itu sifat teknologi yang baik. Kemudian yang berikutnya ada berorientasi pada kebutuhan manusia. Nah, ini salah satu hal yang paling penting sebetulnya. Semakin baik teknologi yang sangat baik adalah teknologi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka dari segi ini saja, dari sifat yang ini saja sebetulnya bisa menjawab bagaimana suatu teknologi itu kemudian menjadi bermakna, menjadi sangat bernilai. Contohnya apa? Ya kertas lah contohnya. Kertas itu sangat bermanfaat untuk manusia, atau kain, baju, pakaian itu sangat bermanfaat untuk manusia, sehingga tanpa kain, tanpa baju, manusia akan terekspos, gitu ya.
kehilangan identitasnya atau tidak punya privacy dari segi psikis ya. Kemudian juga dari segi fisik, tentunya pakaian melindungi kita dari berbagai macam penyakit, tidak masuk angin ya, dan lain sebagainya. Itu sifat dari teknologi, salah satu yang utama ya. Kemudian juga mengarah pada peningkatan nilai hidup dan bersifat progresif. Ini yang penting. Sebagaimana di video yang pertama, ada salah satu pendapat dari Yusuf Hadimiyarso bahwa teknologi salah satunya adalah memberikan nilai tambah. Nah, ini yang dimaksud dari nilai tambah itu adalah bersifat progresif, sehingga dengan hadirnya teknologi tersebut menjadi lebih mudah. Kemudahan itu adalah nilai tambah, menjadi lebih sederhana, itu kemudian menjadi lebih indah, menjadi lebih cepat gitu ya. Itu kemudian menjadi salah satu nilai tambah yang dimiliki oleh teknologi. Sehingga berdasarkan sifat yang progresif ini, bahwa tidak identik bahwa teknologi ini dengan kecanggihan, kemudian tidak selalu ya, walaupun memang ada yang mengidentikan, tapi tidak selalu. Bahwa yang tidak sophisticated pun, yang tidak canggih pun masih tetap bisa sebut sebagai teknologi, hanya saja memang yang dia selama masih memiliki sifat progresif atau memberikan peningkatan nilai hidup. Kemudian perkembangan teknologi. Nah, ini dimensi lain dari teknologi. Bahwa teknologi ini berkembang. Dari berbagai sumber kita dapat membagi teknologi menjadi beberapa fase atau bentuk sebetulnya ya, beberapa bentuk. Karena sampai sekarang semuanya juga masih ada. Bentuk yang pertama dari teknologi adalah yang berbentuk natural. Contohnya, ilustrasi yang saya gunakan adalah teknologi menulis, teknologi berkomunikasi melalui tulisan. Di awal yang menggunakan natural, ya mungkin ini sebetulnya bukan yang paling natural. Yang paling natural itu adalah ketika kita melihat ada lukisan-lukisan di dinding gua gitu ya, natural sekali. Kemudian dengan menggunakan asap gitu ya di suku Indian misalkan. Nah, itu teknologi komunikasi yang sifatnya natural. Tanpa menggunakan alat bantu yang dirancang secara khusus ya, maka itu menjadi natural. Atau bahasa isyarat nonverbal yang menggunakan bahasa tubuh gitu ya, itu adalah teknologi yang sifatnya natural. Maka mimik muka kita dalam konteks teknologi komunikasi itu pun merupakan teknologi yang sifatnya natural. Yang kedua, ada teknologi yang sifatnya mekanik. Mekanik ini adalah memanfaatkan barang-barang yang sifatnya direkayasa tanpa menggunakan listrik. Ini salah satu pencirinya biasanya ya, tanpa menggunakan listrik. Sehingga mesin-mesin yang sifatnya mekanik gitu ya, kalau dari persenjataan misalkan sudah mulai muncul busur gitu ya, katapel, itu sebetulnya sudah persenjataan yang sifatnya mekanik. Kalau persenjataan yang sifatnya natural kan tangan gitu ya, kemudian tanpa menggunakan alat bantu, tangan, kaki, badan, kepala, dan lain sebagainya. Atau misalkan serpihan batang kayu gitu, batu, maka itu merupakan senjata yang natural. Tapi yang mekanik sudah menggunakan mekanisme tertentu, ada mekanisme pola-pola tertentu yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang sifatnya elektronik. Dengan munculnya listrik, kemudian banyak merubah hal. Nah, di sana kemudian muncul teknologi yang elektronik. Nah, kalau dalam teknologi komunikasi ada mesin tik elektronik yang kemudian lebih memudahkan dalam proses pembuatan tulisan, gitu ya. Nah, ini yang sifatnya elektronik ya, ada unsur listriknya.
kalau di alat transportasi dari awal naturalnya kuda, kemudian mekaniknya ada delman gitu ya, maka yang elektronik ini menjadi sepeda motor. Kemudian yang terakhir adalah digital. Ini kemudian dari awalnya mesin tik listrik, kemudian menjadi laptop ya, dan di mana kertas tidak lagi menjadi priority untuk menampilkan sesuatu, tapi layar kemudian yang digunakan, layar digital. Ini teknologi yang kemudian semakin canggih. Simbolnya sengaja dibuat menuju terus ke arah kanan karena memang kita tidak tahu perkembangan selanjutnya akan seperti apa. Ini teknologi masih terus berkembang. Sebagaimana tadi salah satu sifatnya adalah terus berkembang, temporer, tidak berhenti. Maka ini akan terus berkembang, dan melihat trennya perkembangan sekarang semakin cepat ya. Nah, setelah sedikit ada sharing terkait dengan bagaimana sifat-sifat teknologi dan perkembangannya, pertimbangkan kembali 3 benda yang Anda pilih berdasarkan urutannya juga. Apakah ada perubahan setelah setelah kita mendiskusikan, setelah ada penyampaian materi terkait dengan sifat teknologi dan perkembangannya? Jika ternyata ada perubahan, maka sebetulnya Anda sudah tercerahkan bahwa teknologi tidak dilihat dari kecanggihannya, tidak hanya dari kecanggihannya, namun juga dari fungsinya, dari nilai tambahnya, dari sebanyak dari bagaimana bisa produk teknologi tersebut menjawab kebutuhan kita, sebagaimana kita lekat sekali dengan produk teknologi tersebut. Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa hakikat teknologi bukan hanya sekedar produk ilmu pengetahuan dan juga produk-produk temuannya gitu ya, yang berupa mesin, alat ataupun fasilitas fisik atau hardware, tapi juga bukan hanya sekedar metode, prosedur dan cara-cara atau yang disebut dengan software yang bisa jadi canggih, tapi bahwa teknologi juga termasuk diantaranya adalah entity-nya, yaitu organisasi, struktur sosial, bersama sistem-sistem lain yang melekat pada hardware dan software tersebut. Jadi teknologi tidak hanya hardware saja, ada yang memang hanya hardware saja, ada juga yang hanya software saja. Tapi selain hardware dan software, juga melekat diantaranya adalah entity atau organisasi atau sistem di mana hardware dan software itu melekat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semangat terus untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.